Shalom dan salam damai kepada semua jemaat SIB City Life dan semua pribadi yang mengikuti ibadah online pada hari ini. Apa kabar semuanya? Ya, saya mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa hingga saya berada sekali lagi bersama-sama dengan Anda sebagai MC pada hari ini. Ya, saya percaya setiap kita mengalami kebaikan Tuhan dan kasih setia Tuhan yang selalu baru dan selalu mengalir di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. So bertemu lagi kita di ibadah ini. Selamat datang, selamat beribadah. Kepada pribadi yang pertama kali bersama dengan kami di dalam ibadah raya online ini, kami sangat-sangat mengalu-alukan Anda mengisi Google Form yang berada di live chat box. So jangan lupa isi supaya kami boleh mengenali Anda dengan lebih dekat lagi, dan pastinya admin gereja kami akan menghubungi Anda. Terima kasih dan yang setia dalam ibadah raya online ini. Terima kasih dan jangan lupa say shalom and hi di dalam ruangan live chat box kita. Okay? Dan tanpa membuang masa, mari kita bergabung di dalam doa memulakan ibadah kita pada hari ini. Ya Bapa, saat ini kami jemaat-Mu bersatu di dalam doa untuk memulakan ibadah raya online kami pada hari ini. Kami mohon penyertaan dan lawatan Roh Kudus-Mu agar kami dapat menyembah, memuji dan mendengar firman-Mu dengan roh yang benar dan fokus. Berkati setiap pribadi yang melayani dan berkati terus setiap jemaat-Mu yang setia mengikuti ibadah ini ya Bapa. Pada mereka yang tidak dapat mengikuti, Engkau lawat mereka, Engkau sentuh hati mereka agar mereka mempunyai kehausan dan kerinduan untuk datang kepadamu ya Bapa dan dapat mengikuti ibadah ini di masa akan datang. Ya Tuhan Yesus, biarlah hanya nama-Mu yang dimuliakan di sepanjang ibadah ini. Bawalah kami mengerti dan memahami firman-Mu, dan biarlah hati kami terbuka untuk menerima dan menjalankan perintah-Mu. Terima kasih ya Bapa, kiranya hanya kasih setia-Mu yang menyertai kami dari hari ini hingga selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami memulai ibadah ini. Amin.
bersama, amin. Sama-sama katakan. Na 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 na. Na 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 na. Bersatulah, mari kita bersatu, bersehati sepikiran, runtuhkan tembok yang merintangi. Bekerjalah, mari kita bekerja, junjung kasih dan karunia, gapai panggilan tertinggi. Tetaplah menyala, layani sesama, terus bertumbuh bersama. Dalam kasih kita bergerak bersama, memenangkan jiwa menjadi harapan bagi dunia. Dalam iman kita akan menang bersama, beritakan namanya, bertumbuh dalam Kristus dan gerejanya. Na 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 na. Bekerjalah, mari kita bekerja, junjung kasih dan karunia, gapai panggilan tertinggi. Tetaplah menyala, layani sesama, terus bertumbuh bersama. Dalam kasih kita bergerak bersama, memenangkan jiwa menjadi harapan bagi dunia. Dalam iman kita akan menang bersama, beritakan namanya, bertumbuh dalam Kristus dan gerejanya. Na 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 na. Sama-sama katakan. Dalam kasih kita bergerak bersama, memenangkan jiwa menjadi harapan bagi dunia. Dengan iman katakan. Dalam iman kita akan menang bersama, beritakan namanya, bertumbuh dalam Kristus dan gerejanya. Dalam kasih kita bergerak bersama, memenangkan jiwa menjadi harapan bagi dunia. Dalam iman kita akan menang bersama, beritakan namanya, bertumbuh dalam Kristus dan gerejanya. Dalam Kristus dan gerejanya. Haleluya. Engkau telah berfirman, lihatlah sekeliling dan pandanglah ladang-ladang yang
yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Jadikan hidup kami Tuhan untuk melihat pribadi yang memerlukan kasih-Mu Bapa. Berjuta jiwa tak tahu kemana kan pergi, berjuta tangan terulur menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu dan memuliakan-Mu seumur hidupku. Berjuta jiwa tak tahu kemana kan pergi, berjuta tangan terulur menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu dan memuliakan-Mu seumur hidupku. Layani, kasihi, ku ingin lebih lagi. Layani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi. Benar Tuhan, kami mau melayani, mengasihi dengan lebih sungguh dalam hidup kami Bapa. Berjuta jiwa tak tahu kemana kan pergi, berjuta tangan terulur menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu, memuliakan-Mu seumur hidupku. Melayani, kasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi. Melayani, mengasihi. Haleluya. Jadikan hidup kami sebagai alat-Mu Tuhan. Kami mau melayani, mengasihi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi. Ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi. Kami mau melayani, kami mau mengasihi. Haleluya. Ini doa kami Tuhan, ini komitmen kami, mau melayani, mengasihi dengan lebih sungguh. Pakai hidup kami untuk mencari jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih-Mu Tuhan, dan membawa mereka lebih mendekat di dalam kasih-Mu Bapa. Ini komitmen kami Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, setiap jiwa yang belum mengenal kasih-Mu Bapa, selamatkan, pulihkan di dalam kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Amin. Amin.
Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus buat jemaat Tuhan. Apa kabar jemaat Tuhan? Doa dan harapan semoga jemaat tetap berada dalam keadaan yang sehat. Kita bersyukur karena kita dapat bertemu pada minggu ini menerusi acara ibadah secara online. Saudara, kita sangat berterima kasih oleh karena ada kesempatan untuk datang mencari wajah Tuhan dengan cara yang begitu banyak sekali. Bukan hanya melalui ibadah, namun kita dapat mencari wajah Tuhan melalui firman Tuhan, melalui doa, melalui puji-pujian, dan juga penyampaian firman daripada hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Banyak cara, saudaraku, kita dapat mencari wajah Tuhan. Dan salah satu diantaranya untuk membawa kita lebih dekat, saudaraku, gereja kita juga telah menyediakan platform ibadah raya secara online. Kita berterima kasih untuk tim yang setia melayani kita setiap minggu, tim media, tim praise and worship, tim pemusik, dan semua yang terlibat di dalam pelayanan. Saya percaya jemaat kekasih, pada waktu kita setia mengikuti ibadah ini, pasti kita akan mendapat kekuatan baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, saya terus membawa kita membaca bahagian firman Tuhan yang terdapat dari Yehezkel 47. Kita boleh baca dari ayat pertama sampai ayatnya yang ke-12. Namun saudaraku, pada penyampaian ini saya hanya menyampaikan ataupun membaca ayat yang ke-9 untuk kita, ya. Mari kita baca ayat ini bersama-sama seperti mana yang tersedia di screen. Saya akan membaca firman Tuhan ini dari terjemahan baru. Dikatakan demikian, saudaraku, sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak. Sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Puji Tuhan. Inilah kekuasaan Tuhan, kedaulatan Allah kita. Saudara kekasih, sebelum kita bahas bahagian firman Tuhan ini, saya rindu mengajak jemaat sekalian kita berdoa, dan pastor akan pimpin kita di dalam doa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu Bapa, atas berkat firman yang telah kami baca bersama sebentar tadi. Kami sangat yakin Bapa, firman-Mu yang kami baca ini adalah perkataan Allah yang hidup, yang berkuasa, yang berdaulat. Pada saat kami menerima kebenaran firman-Mu dengan penuh kerendahan hati, akan terjadi terobosan, akan terjadi perubahan dalam hidup kami. Hamba berdoa mohon penyertaan Roh Kudus-Mu dalam pemberitaan firman ini, dari permulaan sampai selesai. Nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan Yesus diagung tinggi dalam pemberitaan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba naikkan doa permohonan ini. Haleluya. Amin, amin. Jemaat kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, seperti mana campaign bulanan yang kita tekankan, yaitu gairah untuk community yang membangun. Pada minggu ini adalah campaign yang terakhir untuk tema ini, tema penggal kita, yaitu gairah untuk community yang membangun. Jadi pada minggu ini, saudaraku, sebagai penutup daripada tema ini, firman Tuhan yang pastor sampaikan itu yang terdapat dalam Yehezkel pasal 47 ayat 9 akan menjadi rangkuman daripada tema yang telah kita bahas selama ini, saudaraku. Dalam pembacaan ini, saudaraku, saya akan menarik satu tema, yaitu Roh Allah memberi kehidupan kepada setiap orang yang setia tinggal di dalam firman. Agak panjang tema ini, saudara. Ya, kembali kepada teks pembacaan yang telah kita baca sebentar tadi, saudaraku, daripada Yehezkel 47 ayat 9, di mana, saudaraku, ini adalah nubuat
yang telah diberikan ataupun disampaikan oleh Allah kepada Nabi Yeskel sendiri. Di mana pada waktu Nabi Yeskel bernubuat, pada waktu dia berada di Babel pada waktu itu, saudaraku, sekitar tahun 586 sebelum Masehi. Dan Yeskel adalah nabi yang bernubuat di Babel ketika itu. Kalau kita membaca daripada bahagian ataupun pasal 33 sampai pasal 48, saudaraku, itu adalah janji pemulihan terhadap umat Israel. Ketika mereka bertobat dan berbalik dari dosa mereka, maka Allah akan memulihkan keadaan mereka. Saudara kekasih, apa yang kita pelajari daripada kitab Yeskel ini ataupun nubuat yang telah kita baca sebentar tadi, perkara yang sama juga, saudaraku, boleh terjadi dalam kehidupan kita pada hari-hari ini. Ketika kita setia terhadap Kristus, setia terhadap firman Allah, tinggal di dalam firman Allah, melakukan firman Allah, maka berkat daripada Roh Kudus Tuhan, berkat daripada Allah sendiri, saudaraku, akan mengalir dalam kehidupan kita. Namun, saudaraku, ketika kita berpaling dari kebenaran, ketika kita menjauhi kebenaran dalam hidup kita, ketika kita tidak lagi setia melakukan kebenaran firman dalam hidup kita, maka sebaliknya apa yang terjadi? Maka akan terjadi kekecewaan, maka akan terjadi hal-hal yang tidak diingini dalam perjalanan iman percaya kita. Demikianlah hal yang terjadi di tengah bangsa ataupun suku Israel pada waktu itu, ataupun umat pilihan Tuhan ketika itu. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, daripada tema khotbah pada hari ini, Roh Allah memberi kehidupan kepada setiap orang yang setia tinggal di dalam firman. Kita akan melihat beberapa poin yang kita bahas, saudaraku. Yang pertama, bagaimana Roh Allah itu memberi hidup. Yang pertama adalah Roh Allah, dia menghendaki hidup kita dipimpin sepenuhnya oleh Roh Kudus. Dipimpin sepenuhnya oleh Roh Kudus, bukan separuh-separuh, saudaraku. Ya, kalau kita kembali melihat teks pembacaan firman pada hari ini yang terdapat di dalam Yeskel pasal 47 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga, kita lihat di sana, saya baca ayat yang ketiga. Dikatakan, sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu, maka dalamnya sampai ke pergelangan kaki. Tapi sebelum itu, saudaraku, kita lihat dulu dalam ayat yang pertama, ya, supaya kita tahu apa yang dimaksudkan. Dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Dan seterusnya dari ayat yang ketiga tadi kita lihat apa yang diperlihatkan oleh Nabi Yeskel, yaitu ada sungai yang keluar dari bait suci. Sehingga dikatakan di sana, saudaraku, sungai itu, saudaraku, bukan sungai yang biasa, tetapi sungai itu dikatakan ada kehidupan yang ada di dalam sungai tersebut. Dikatakan di sana, saudaraku, pada waktu Yeskel melihat penglihatan itu, dikatakan sungai itu mengalir seperti biasa. Pada waktu malaikat Tuhan membawa dia dan mengukur, katanya 1000 hasta. 1000 hasta itu, saudaraku, dalam kiraan lebih kurang dalam 1750 kaki. Kalau dikirakan dalam kaki, ya. Jadi itu berkata tentang keadaan sungai yang keluar dari bait suci itu. Pada waktu malaikat mengukur dan dia menyuruh
Yeskel menelusuri sungai itu, apa yang terjadi? Dia masih berada di apa? Pertama di pergelangan kaki, dan dia mengukur lagi, dan seterusnya di lutut, dan setelah itu dia mengukur lagi sampai ke pinggang, dan setelah itu dia mengukur lagi hingga menjadi sebuah sungai yang begitu dalam dan begitu luas, besar saudaraku, dan sehingga dikatakan sungai itu tidak dapat terseberangi lagi. Saudara, apa makna semuanya ini untuk kita? Saudara, dikatakan di sana, ukuran-ukuran yang dikatakan di sana saudaraku, itu adalah lambang ataupun sesuatu yang Roh Allah inginkan untuk setiap umat manusia yang percaya kepada Kristus. Dikatakan saudaraku, roh kita akan mengalami kepenuhan ketika kita dipimpin sepenuhnya oleh Roh Kudus. Nah, saudara, dikatakan di sana, pada waktu Yeskel menelusuri sungai itu saudaraku, apa yang terjadi? Pada awalnya dia dapat berjalan di dalam sungai itu, dan akhirnya saudaraku dikatakan dalam ayat yang kelima saudaraku, dia tidak dapat lagi berjalan di dalam sungai itu, dan dia tidak dapat lagi menyeberang sungai itu, karena itu adalah satu sungai yang sangat luas. Saudara, apa yang Roh Allah inginkan ataupun apa yang Allah kehendaki dalam hidup kita saudaraku, Dia ingin supaya kita dipimpin sepenuhnya oleh Roh Kudus itu sendiri. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, mengalami kepenuhan ataupun mempunyai komitmen, kesetiaan kita di dalam kita memperjuangkan iman kita saudaraku, itu tidak cukup saudaraku. Apa yang Tuhan inginkan dari kita adalah kita benar-benar mengalami kepenuhan. Melalui kepenuhan itulah saudaraku, kita tidak lagi melakukan sesuatu mengikut kehendak kita. Nah, apa yang Yeskel lalui tadi, pada waktu dia berjalan di dalam keadaan sungai yang masih dapat dia jalani saudaraku, dia dapat pergi ke sana dan kemari. Tetapi ketika sungai itu sudah menjadi satu sungai yang dalam dan sungai yang luas, dikatakan Yeskel tidak dapat lagi mengharunginya, karena itu adalah sebuah sungai yang sangat besar. Saudara, itu adalah lambang kepenuhan kita di dalam Kristus ataupun Roh Allah yang memenuhi kita, sehingga kita tidak lagi saudaraku menuruti keinginan, kehendak diri kita sendiri. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, dikatakan Roh Allah saja yang mampu menuntun kita masuk ke dalam keindahan hidup bersama Sang Pencipta. Pada waktu kita mengalami kedalaman bersama Allah kita di sorga ataupun bersama Roh Kudus saudaraku, keindahan itulah yang mengubah cara hidup kita. Dan keindahan hidup di dalam Dia ataupun di dalam Kristus adalah saat diri kita tidak lagi dikuasai keinginan, kehendak diri sendiri. Itulah artinya saudaraku mengalami kepenuhan oleh Roh Kudus, tidak dibelenggu oleh keinginan berbuat dosa saudaraku. Itulah artinya saudaraku hidup yang mengalami kepenuhan di dalam Kristus saudaraku. Tidak lagi dianggap musuh Allah ataupun seteru Allah, tapi kita dianggap orang-orang yang sudah bersatu dengan Kristus ataupun dengan Allah dalam hidup kita setiap waktu. Itulah artinya saudaraku pada waktu kita mengalami kepenuhan di dalam Yesus Kristus. Kita tidak lagi hidup semaunya kita. Kita tidak lagi hidup mengikuti kehendak dan keinginan kita saudara. Oleh karena kita telah dikuasai
oleh Roh Kudus, Roh Allah sepenuhnya, saudaraku. Itulah artinya, saudaraku, Allah menghendaki hidup kita dipimpin sepenuhnya oleh Roh Kudus. Saudara, seterusnya kita lihat poin yang kedua. Roh Allah memberi kehidupan kepada setiap orang yang setia tinggal di dalam firman. Poin yang kedua adalah Roh Kudus berkuasa memberi kehidupan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kalau kita melihat kembali ayat pembacaan dalam ayat yang ke-8, pastor akan baca ayat ini, dikatakan, ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba Yordan dan bermuara di laut Asin. Air yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar. Ayat yang ke-9, sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Haleluya. Saudara kekasih, poin yang kedua adalah Roh Kudus berkuasa memberi kehidupan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Sungai ini dikatakan, saudaraku, dia memberi kehidupan dan kesuburan kepada segala sesuatu yang tersentuh olehnya. Saudara, itu berkata tentang kuasa Roh Kudus yang begitu luar biasa. Dia mengalir kemana tempat Roh Kudus ada, saudaraku, di situ ada kehidupan. Dikatakan Roh Kudus itu dia memberi kehidupan bagi diri kita ataupun seluruh aspek kehidupan kita. Bahagian-bahagian mana, saudaraku, yang ada di dalam diri kita, dalam hidup kita, yang kira-kira ketika ini sedang menuju sesuatu kematian, saudaraku, itu harus kita apa? Cepat-cepat, saudaraku, izinkan Roh Kudus bekerja supaya hal itu, saudaraku, tidak akan menular dan tidak akan menjadi sesuatu yang bahaya dalam kondisi rohani kita. Saudaraku, kita harus apa? Mengizinkan Roh Kudus memperbaharui keadaan itu. Kira-kira apa yang ada di dalam hidup kita? Dalam segi apa, saudaraku, kehidupan kita yang masih dikuasai oleh kejahatan, yang masih dikuasai oleh keinginan yang bertentangan dengan kebenaran firman. Hal itu harus diperbaharui, saudaraku. Izinkan Roh Kudus bekerja di dalam diri kita, dan kita akan mengalami pembaharuan itu. Seperti mana, saudaraku, dikatakan sungai ini mengalir ke laut mati dan menghilangkan unsur kematian. Kita lihat dalam ayat yang ke-9 tadi, saudaraku, kemana sungai ini mengalir, dikatakan di situ terjadi kehidupan. Ikan-ikan ataupun kehidupan yang tidak ada di laut mati itu, saudaraku, diubah sehingga apa yang terjadi, saudaraku, ada kehidupan di dalamnya. Dan air laut yang begitu asin itu, yang tidak dapat diminum ataupun makhluk hidup di dalamnya, saudaraku, diubah sehingga dikatakan airnya dapat diambil, diminum, saudaraku. Dan pohon-pohon yang hidup di tebing sungai itu, dikatakan oleh Yeskel sendiri, saudaraku, Nabi Yeskel, di mana, saudaraku, pohonnya, saudaraku, begitu rendah dan pohonnya begitu subur, sehingga dikatakan pohonnya, saudaraku, mengalami buah-buahan yang luar biasa pada musim buah-buahan, saudaraku, dan pohon itu ataupun tanaman itu menghasilkan buah yang begitu
indah sekali. Sehingga dikatakan saudaraku, di mana sungai itu berada saudaraku, terjadi kehidupan di sana saudaraku. Berkata tentang kuasa Roh Kudus itu, Dia memberi kehidupan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Saudara kekasih, segala sesuatu yang mungkin berunsur kematian di dalam hidup kita, sesuatu yang berunsur yang dimana dikatakan tidak lagi mendatangkan harapan dalam hidup kita, ketika Roh Allah diizinkan saudaraku berada di dalam kita, maka hal itu akan diubah saudaraku. Ada kehidupan terjadi di dalamnya saudaraku. Ada kehidupan, ada perubahan yang berlaku di dalam kehidupan kita. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, inilah kuasa Roh Kudus saudaraku yang perlu kita andalkan di dalam hidup kita setiap waktu. Dan seterusnya saudaraku, poin yang ketiga yang terakhir saudaraku, Roh Allah memberi kehidupan kepada setiap orang yang tinggal di dalam firman. Yang ketiga, Roh Kudus bertujuan membawa seluruh kekayaan sorga kepada setiap orang yang setia dalam firman. Kekayaan sorga yang dikatakan di dalam bahagian firman Tuhan ini saudaraku, yaitu tujuan akhir hidup orang percaya. Dikatakan di dalam ayat yang ke-12, saya akan baca ayat yang ke-12 sekali lagi saudaraku. Tetapi kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan. Nah ini yang Pastor jelaskan tadi. Yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Haleluya. Saudara, inilah unsur-unsur kehidupan yang terjadi ketika Roh Allah mengambil alih di dalam hidup kita. Segala sesuatu yang ada unsur kematian di dalam hidup kita saudaraku, diubah oleh kuasa Roh Kudus itu sendiri. Terjadi kehidupan di dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, daripada poin yang ketiga ini, Roh Kudus bertujuan membawa seluruh kekayaan sorga kepada setiap orang yang setia hidup di dalam firman. Itu berkata tentang tujuan daripada roh itu, Roh Kudus itu, yang dikatakan tujuan sungai ini ialah membawa kehidupan berlimpah, kehidupan yang berkelimpahan, dan kesembuhan dari Allah bagi negeri itu dan penduduknya. Inilah tujuannya saudaraku. Apa yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu, ketika mereka sangat menderita, ketika mereka berada di dalam tawanan, ketika mereka berada di dalam penjajahan pada waktu itu, mereka sangat menderita. Ketika firman Tuhan datang, yang mana yang telah disampaikan oleh Nabi Yeskel, telah memberi sinar terang yang baru pada bangsa ini. Saudara kekasih, sesuai dengan apa yang telah dijanjikan kepada bangsa Israel, hal yang sama juga saudaraku terjadi dalam kehidupan kita. Pada saat kita saudaraku benar-benar meletakkan ataupun menaruh kehidupan kita seluruhnya kepada Tuhan, mengizinkan Roh Kudus menguasai seluruh hidup kita, maka kekayaan sorga akan kita terima saudaraku. Seperti mana yang dikatakan oleh Yesus sendiri dalam Yohanes pasal 7 ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci,
dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Saudaraku, siapa yang dikatakan air hidup ini, saudaraku, adalah Yesus sendiri, ataupun Roh Kudus yang memberi kehidupan itu kepada kita. Dan daripada bahagian yang ketiga ini, saudaraku, sangat jelas bahwa pada waktu kita benar-benar mengandalkan Roh Kudus dalam hidup kita, maka kekayaan surga itu akan kita miliki. Saudara, saya yakin saudaraku jemaat sekalian rindu mengalami kekayaan surga itu di dalam hidup kita. Kekayaan yang dimaksudkan di dalam bahagian ini, saudaraku, bukanlah kekayaan seperti yang kita miliki di dunia ini. Kekayaan surga yang dimaksudkan adalah kehidupan kekal, kehidupan abadi yang telah Kristus sediakan, yang telah Kristus berikan kepada kita. Saudara, sebagai penutup khotbah pada hari ini, saya senang sekali memetik daripada firman Tuhan dari Injil Yohanes 14 ayat 27 berkata, "Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Saudara, ini adalah janji yang Kristus telah berikan kepada murid-muridnya sebelum dia terangkat ke sorga, saudaraku. Itulah Roh Kudus, saudaraku, yang telah Kristus janjikan, yang akan menjadi penolong, yang akan memimpin murid-muridnya dan juga orang percaya, termasuk saudaraku kita yang hidup pada hari ini. Saudaraku, Roh Kudus sudah diberikan oleh Allah Bapa untuk kita. Oleh itu, jangan kita persia-siakan kesempatan yang ada di dalam hidup kita. Andalkan Roh Kudus dalam hidup kita setiap waktu. Sebab Roh Kudus adalah Allah sendiri yang selalu menanti umatnya, saudaraku, membuka pintu hatinya supaya Roh Kudus dapat masuk dan bertakhta dalam hidupnya, dalam hatinya. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, kiranya berkat firman Tuhan pada hari ini yang kita dengar, bagaimana Roh Kudus berkarya dalam hidup kita ketika kita setia tinggal di dalam firman-Nya. Demikianlah penyampaian firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Jemaat kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, sebelum kita mengambil waktu berdoa, pastor senang sekali memberi galakan, dorongan kepada jemaat Tuhan supaya kita terus setia dalam iman percaya kita kepada Kristus, saudaraku. Walaupun pada hari ini, saudaraku, kita berhadapan dengan keadaan-keadaan yang begitu mencabar iman kita dan mencabar perjalanan hidup kita. Namun satu hal yang memberi harapan kepada kita, ketika kita meletakkan harapan kita kepada Yesus Kristus, maka kita memiliki kekuatan baru dalam Dia setiap waktu. Jemaat kekasih, mari kita datang sekali lagi dalam doa kita, dan pastor akan pimpin kita di dalam doa ini. Haleluya. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur buat berkat firman-Mu yang sudah kami terima pada hari ini. Diberkati ya Tuhan jemaat sekalian yang mengikuti acara ibadah online ini, yang telah mendengar sabda firman-Mu. Kiranya kebenaran firman ini akan terus mengambil tempat, ruang di hati kami ya Tuhan. Beri kami kekuatan, iman untuk melakukan kebenaran firman, supaya kami ya Tuhan setia melakukannya dalam praktikal hidup kami setiap waktu. Dan kami dapat melihat kuasa firman-Mu itu akan terjadi dalam hidup kami melalui berkat-berkat yang Tuhan alirkan dalam hidup kami. Beri kami ya Tuhan Yesus iman supaya kami dapat melakukan
mempraktekkan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami setiap waktu. Bapa, hamba berdoa khusus untuk jemaat Tuhan SIB City Life Church Kuala Lumpur. Kami bersyukur Tuhan oleh karena jemaat Tuhan begitu setia, berkomitmen dalam iman percaya mereka, dalam mereka memberi sokongan buat pelayanan-Mu di gereja ini Tuhan. Berkati mereka Bapa di sorga, usaha pekerjaan mereka Tuhan, bisnis mereka, keluarga mereka, anak-anak yang masih belajar. Tuhan berkati segala usaha kami ya Bapa di sorga. Melalui apa yang kami berikan di rumah Tuhan, baik melalui persembahan, baik melalui persepuluhan, janji iman, pemberian kasih. Tuhan berkati tangan anak-anak-Mu ya Tuhan, yang setia mengulurkan tangannya memberi di rumah Tuhan setiap waktu. Kami yakin Tuhan sesuai dengan janji firman-Mu, ketika kami setia melakukan bahagian yang Tuhan telah percayakan kepada kami, maka Tuhan lebih setia melakukan bahagian-Mu untuk memberkati kami setiap waktu. Bapa, secara khusus hamba berdoa buat jemaat Tuhan, mohon perlindungan Tuhan dalam apapun tugas pekerjaan yang harus dilakukan pada minggu-minggu seterusnya Tuhan. Kami yakin Tuhan mendahului kami, Roh Kudus-Mu memimpin kami, agar kami sentiasa selamat di dalam pimpinan dan perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu Bapa di sorga. Inilah doa permohonan kami yang kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang bertakhta di sorga. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih untuk kesetiaan jemaat Tuhan. Jumpa Anda di minggu hadapan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya, terima kasih Pastor David untuk renungan firman Tuhan, perkongsian firman Tuhan yang begitu memberkati dan menguatkan saya secara pribadi. Dan saya percaya juga setiap jemaat, setiap pribadi yang mendengar firman Tuhan sebentar tadi juga diberkati. Amin. Untuk info, seperti biasa, wang persepuluhan, wang persembahan dan janji iman, Anda boleh salurkan terus ke akaun Public Bank Gereja di atas nama Sidang Injil Borneo SIB Brickfield. Account number adalah seperti yang tertera di skrin Anda, dan selepas transaksi Anda bolehlah email atau WhatsApp kepada Bendahari sidang gereja kita, iaitu Puan Margaret. Nombor telefon Puan Margaret seperti yang tertera di dalam skrin ini. Seterusnya, Persekutuan Doa SIB City Life Church diadakan setiap hari Rabu jam 8 malam. Semua jemaat diadu-adukan untuk berturut serta di dalam Persekutuan Doa Rabu ini. Mari kita sama-sama memberi ruang waktu setiap hari Rabu jam 8 malam melalui aplikasi Zoom. Jumpa Anda di sana. Info yang seterusnya kepada jemaat yang belum mendaftar sebagai jemaat gereja, Anda sangat-sangat dialu-alukan untuk mengisi Google Form ahli tetap gereja supaya gereja mempunyai rujukan data Anda. Dan untuk pendataan jemaat gereja bagi tahun 2021, jemaat gereja atau ahli tetap gereja yang telah mendaftar dialu-alukan untuk mengemas kini data Anda. Ya. Info yang selanjutnya yaitu doa subuh online SIB City Life Church diadakan setiap hari Sabtu 5:30 pagi setiap minggu pertama dan minggu ketiga. Semua jemaat dialu-alukan untuk turut serta di dalam doa subuh ini. Dan untuk info yang terakhir pada hari ini, kepada pemimpin dan aktivis gereja SIB City Life, jangan lupa sesi Strengthen Each Other selepas ibadah raya pada hari ini, iaitu bermula pada jam 1:30 hingga 2:30. Untuk pengetahuan, sesi ini diadakan secara berkala, iaitu pada minggu kedua dan juga minggu keempat setiap bulan. Kepada pemimpin dan aktivis, jangan lupa jumpa Anda di sana.
Haleluya, kita telah pun berada di penghujung ibadah raya kita pada hari ini. Terima kasih untuk semua jemaat, untuk setiap pribadi yang setia mengikuti ibadah online ini dari awal hingga selesainya ibadah ini. Dan terima kasih Tuhan atas pimpinan penyertaan dari awal hingga selesainya ibadah kami pada hari ini. Dan pada kesempatan ini saya mau mengucapkan salam merdeka, salam bulan merdeka kepada semua kita. Mari terus merdekakan iman kita, terus kuat bersama Tuhan, terus kuat bersama Yesus, dan terus maju di dalam pelayanan setiap kita. Kiranya Tuhan terus memberkati. Shalom, berjumpa lagi kita.